membawakan materi pembelajaran. Nah, ini tentu buat jadi seorang trainer gitu ya, teman-teman yang biasa menjadi pelatih ketika offline, tentu ketika online harus ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang perlu teman-teman pelajari. Oke, teman-teman, di sini mungkin kita akan membahas terkait dengan bagaimana learning itu sejarahnya, historisnya itu seperti apa ya, teman-teman. Jadi dulu mungkin teman-teman tahu learning 1.0, learning 2.0, learning 3.0, dan sekarang eranya learning 4.0. Dulu peserta itu belajar dengan fokus kepada pengajar. Pengajarnya hanya ceramah saja, dan pesertanya hanya mengikuti atau dia mendengarkan gitu ya. Kemudian bergerak lagi, peserta didorong untuk banyak bertanya ke dalam kegiatan belajar. Nah, ini udah mulai nggak teacher centric, tetapi sudah mulai ada tanya jawab dua arah gitu ya, teman-teman. Kemudian learning 3.0, nah ini pembelajaran terjadi dengan berfokus kepada peserta. Ini udah mulai fokus full peserta kebutuhannya apa, kemudian dibuat skemanya atau experience-nya. Nah, ini udah mulai learning centric collaborative learning. Nah, sekarang learning 4.0 apa bedanya dengan learning 3.0? Nah, ini sudah menggabungkan antara skill trainernya dengan menggunakan teknologi sebagai fasilitator gitu ya. Jadi media fasilitator. Jadi teknologi itu sebagai media fasilitator ada di learning 4.0. Nah, makanya muncullah blended learning, kemudian flip learning. Nah, metode-metode yang menggabungkan antara teknologi dan juga skill trainernya. Nah, ini ya mungkin lebih detail dari bagaimana menjadi learning facilitator di 4.0 ya, teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang sudah sering memfasilitasi kelas atau memfasilitasi meeting, mungkin perlu dilihat empat ini ya, teman-teman. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu, pertama mungkin create learning experience-nya. Jadi bagaimana teman-teman membuat rancangannya supaya pembelajaran itu experience-nya lebih menarik dan juga sesuai tepat dengan peserta pembelajaran. Kemudian facilitating learning experience, jadi role ketika menyampaikan seperti ini gitu ya, jadi bisa suaranya terdengar, wajahnya kelihatan, tangannya juga bisa menyampaikan seperti ini, seperti layaknya kita offline gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian delivering learning content. Jadi konten-kontennya tidak hanya teman-teman sampaikan, tetapi mungkin nanti ada slide-nya, kemudian juga ada tools-tools yang dapat membantu, mungkin nanti ada papan kolaboratif dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang bisa membantu teman-teman juga. Measuring learning result, jadi ini banyak yang sekarang apa ya, tidak memperhatikan bagaimana impact-nya, padahal itu bisa banget diukur dan juga diketahui. Besok bulan Mei atau Juni nanti akan ada pelatihan measuring learning impact. Jadi teman-teman yang ingin belajar eh, menghitung cara menghitung bagaimana pembelajaran itu efektif atau tidak, efisiensi atau tidak, nah itu nanti bisa teman-teman pelajari. Wait, teman-teman. Oke, aku lanjutin. Nah, ini dia experiential learning cycle. Nah, ini salah satu metode dari COP Learning Style. Kemarin mungkin teman-teman yang sudah menyimak webinar-webinar sebelumnya ini sempat di-spill dan juga dijelaskan mungkin lebih detail dari saya gitu ya. Recording stopped. Sebagai gambaran buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut lagi, di sini ada Recording in progress. cycle-nya gitu ya, teman-teman, dari pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, eksperimen aktif. Nah, ini teman-teman bisa pelajari lebih detail, kemudian nanti teman-teman bisa melihat metode-metode mana yang bisa diterapkan ketika kondisi tertentu gitu ya, teman-teman. Ya, ini aku sekilas saja karena mungkin webinar sebelumnya sudah membahas detail ya, teman-teman. Nanti pengaruhnya apa ketika kita kolaborasi secara online. Oke, nah teman-teman di sini active learning tentu menjadi isu ya, teman-teman. Jadi banyak sekarang ketika baik itu offline atau online, pembelajaran untuk active learning itu menjadi hal yang banyak trainer-trainer atau fasilitator itu perlu pelajari. Pertama mungkin kalau sebelumnya itu ceramah terus, peserta itu udah mulai bosen, kemudian juga peserta ngantuk gitu ya, teman-teman. Makanya ketika
menggunakan active learning, peserta itu menjadi lebih terlibat gitu ya teman-teman. Kemudian pengajar mendorong peserta mendominasi kegiatan, jadi lebih aktif mencari kebutuhan pelatihannya, mencari pembelajarannya atau mencari kontennya. Oke, ini singkat saja. Nah, penerapan gamifikasi ini juga penting ya, teman-teman perlu diintegrasikan karena dengan tools teknologi platform-platform sekarang sudah sangat mendukung dengan integrasi gamifikasi. Jadi penerapan elemen-elemen game terhadap konteks non-game. Nah, kalau saat ini mungkin bisa diterapkan ketika kolaborasi secara online. Misal teman-teman lagi berdiskusi menggunakan gamifikasi, cepat-cepatan mengisi idenya sehingga nanti ketika ide yang muncul bisa lebih cepat gitu ya, pesertanya lebih engage menggunakan timer dan sebagainya. Nah, ini contohnya ada leaderboardnya, kemudian ada karakternya siapa sih yang menuliskan ide ini, ternyata ada karakternya, itu penerapan gamifikasi, dan ini contoh juga dengan timer. Nanti kita akan explore lebih lanjut ya teman-teman. Nah, apa itu kolaboratif activity? Jadi, aktivitas kolaboratif dalam sesi pelatihan yang melibatkan peserta bekerja bersama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, berbagi ide, memecahkan masalah baik secara fisik maupun virtual. Jadi, kolaboratif online ini nanti teman-teman bisa terapkan. Aku akan kasih rekomendasi contoh-contohnya, gambarannya teman-teman nanti bisa lihat gitu ya, dan semoga dapat insight. Nah, ini supaya meningkatkan keterlibatan, mengembangkan kerjasama tim, dan meningkatkan pemecahan masalah, serta mendapatkan atau penerapan langsung pengetahuannya. Ini dia rekomendasi tools untuk webinar kali ini. Ada Miro, Canva, dan Mentimeter. Nah, mungkin teman-teman sudah kenal gitu ya, cuman apakah sudah memaksimalkan? Nanti kita akan contoh gambarannya apakah teman-teman tertarik atau tidak gitu ya, nanti bisa eksplor lebih lanjut. Miro, Canva, dan Mentimeter. Kita akan cek dulu Miro ini bisa apa ya teman-teman. Nah, buat yang belum tahu Miro, Miro adalah platform papan tulis kolaboratif ya teman-teman secara online yang memungkinkan tim untuk berkolaborasi. Jadi kalau dulunya menggunakan sticky note untuk diskusi di kanvas kertas, sekarang sudah ada Miro di platform secara digital. Nah, ini gambarannya seperti ini ya teman-teman. Cocok untuk brainstorming dan juga problem solving. Jadi mungkin teman-teman yang ingin menerapkan design thinking untuk memecahkan masalah, mendefend masalah, kemudian mungkin ada yang YY analisis, Pareto. Nah, ini divisualkan di dalam Miro sangat menarik dan bisa diterapkan ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa fiturnya. Ini nanti akan aku share. Ada kanvasnya, sticky note, template-nya juga banyak banget ya, teman-teman. Real time collaboration, voting, timer. Nah, ini mungkin teman-teman sekilas saja nanti akan aku kasih lihat secara langsung. Ini dia akan aku coba kasih lihat ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Apakah sudah nampak teman-teman ya? Nampak Mironya. Nah, ini adalah gambaran Miro yang sudah saya rancang untuk kegiatan pelatihan atau kolaborasi dalam pelatihan gamifikasi ini teman-teman. Jadi di awal kita memang bisa menginsert gitu ya, menginsert gambar, kemudian juga bisa menarasikan tulisannya. Jadi kayak semacam membuat petualangan. Kemudian ini dia fitur yang cukup umum yaitu sticky note. Jadi di Miro ini teman-teman bisa berdiskusi menggunakan sticky note. Tinggal klik di bagian ini nanti teman-teman pilih dan ketika ditaruh tinggal tulis gitu ya. Mungkin kalau di sini untuk perkenalan dulu nanti ada pembahasannya. Nah, selanjutnya ini adalah pembuatan karakter nih teman-teman. Jadi eh, teman-teman bisa membuat karakter atau bermain menggambar ya teman-teman. Di sini ada elemen-elemen peserta peserta teman-teman ketika berkolaborasi bisa membuat karakter masing-masing untuk idenya nanti seperti apa. Nah, ini untuk leaderboardnya. Jadi ketika kita main game ada poin-poinnya dan karakternya yang sudah jadi bisa ditaruh di sini. Oke.
Nah, ini aku buat dalam bentuk journey ya, teman-teman. Jadi, ada mapnya, kemudian juga ada level-levelnya. Nah, ini di bagian pertama, ini ada vote-nya ya, teman-teman. Aku buat bagaimana peserta itu ada pertanyaan, kemudian memilih nih, mereka harus memilih antara jawaban satu dan dua. Nah, mereka akan voting. Kemudian ini ada mind map, jadi sangat support juga ya, Miro bisa ada mind map-nya. Kemudian ini ada spinnernya ya teman-teman. Jadi eh, ketika teman-teman pesertanya cukup pasif, nanti bisa menggunakan aplikasi spin ini. Dan ini ketika diklik nanti akan memilih siapa namanya. Jadi bisa di custom namanya. Ada timernya juga gitu ya teman-teman. Nah ini contohnya ketika spinnernya diklik, nanti memilih nih siapa pesertanya yang harus menyampaikan informasinya atau menyampaikan pendapatnya gitu ya. Ini contohnya Lucy, Lucy harus menyampaikan pendapatnya. Kemudian ini cukup umum, jadi cepet-cepetan untuk mengisi atau menyampaikan idenya gitu ya teman-teman. Dan ini juga masih umum juga, cuman ini bedanya kita insert dalam bentuk ada insert image-nya yang bisa disesuaikan dengan. Oke, sorry teman-teman, di sini ada kendala listrik gitu ya teman-teman, cuman masih bisa tersimak ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini ada studi-studi kasus juga. Jadi aku membuat sebuah skenario ya teman-teman. Jadi ada bagan-bagan yang menunjukkan mereka harus berdiskusi kelompok-kelompoknya di mana, areanya mana gitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga aku menempatkan sebuah cerita, jadi bagaimana mengalahkan musuh di bagian akhir nih teman-teman. Ada bomnya dan mereka harus menyasar beberapa sticky note dengan memberikan ide-ide. Nah ini contoh kolaborasi dengan memanfaatkan Miro. Banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan. Teman-teman juga bisa insert PDF, video, bahkan juga file-file dari Google Workspace itu sangat mendukung ya teman-teman. Nah ini ceritanya cukup luar biasa. Jika teman-teman tertarik, nanti kita akan diskusi lebih detail lagi. Oke, next dari Miro kita akan geser ke Canva. Nah, teman-teman, di sini ada Canva ya. Teman-teman mungkin sudah familiar untuk Canva ini, cuman biasanya untuk mendesain poster atau flyer gitu ya. Nah, mungkin kalau kali ini bagaimana sih kita memanfaatkan si Canva ini supaya bisa lebih optimal lagi untuk kolaborasi secara online. Oke, nah ini ada beberapa fitur. Nanti aku akan share juga materinya untuk teman-teman supaya bisa membandingkan fitur-fitur mana nih yang cocok untuk teman-teman bisa terapkan. Oke, nah ini sekilas tentang Canva ya teman-teman. Izin aku share screen untuk memberikan contohnya teman-teman. Nah, ini dia. Dulu kita pernah membuat Canva itu dalam bentuk LMS ya, teman-teman. Jadi e-learning dalam bentuk Canva seperti ini ya, teman-teman. Kita akan lihat ini sudah aku buat skenario-nya. Kita lihat bagaimana sebagai peserta ya, teman-teman. Oke, ntar aku apakah sudah share screen dengan suara? Sip. Oke, ini udah ada suaranya. Nanti aku akan kasih contohnya. Nah, ini journey-journey yang saya buat, yang aku buat, nanti akan aku kasih lihat satu persatu ya, teman-teman. Oke, ini kita buat dalam bentuk game.
Nah, teman-teman ini bener-bener mirip kayak game ya, teman-teman. Mungkin kayak Super Mario dan sebagainya gitu ya. Game-game 90-an atau 2000-an gitu ya, PS1 atau mungkin Nintendo ya. Teman-teman yang mungkin dulu main game. Ini bisa banget kita manfaatkan untuk pembelajaran secara online maupun untuk kolaborasi secara bekerja gitu ya, teman-teman. Ini aku kasih contoh. Nah, ini ada journey-nya. Jadi ada button-nya ya, teman-teman. Ketika klik kembali, nanti akan kembali ke start. Ini PowerPoint kayak hyperlink ya, teman-teman. Kita coba level 1, teman-teman. Nah, ini aku kasih materi dulu supaya nanti peserta bisa ada konten yang tersampaikan. Dan minta pendapat nih dalam bentuk quiz. Jadi, udah aku coba jawab mana yang salah, mana yang benar. Jadi kita lanjut saja. Nah, ketika lanjut kita buat sebuah skema supaya peserta itu perlu nih ngelawan masternya gitu ya. Audionya ada, kemudian grafiknya lumayan gitu. Ini ada konten lagi untuk disampaikan ke peserta. Itu lagi, nah, nanti ada rewardnya. Nah, ini kemudian kita akan lihat di journey yang kedua ada apa. Oke, sepertinya masih mirip dengan yang journey 1. Kita akan coba lihat ya, teman-teman. Nah, ini journey yang kedua. Laptop kartu. Oh, di sini ada videonya ya, teman-teman. Jadi, di Canva ini support untuk insert video. Ini video dari YouTube. Kita bisa kasih pembelajaran secara online di insert videonya. Oke, jadi ada quiz setelah masuk video, ada quiznya. Terakhir result. Mudah sekali di Canva ini gitu ya, teman-teman. Kita akan lihat journey yang ketiga. Nah, ini journey yang ketiga beda dengan journey yang 1 dan kedua. Kalau nomor 1 tadi dalam bentuk grafis, interaksinya ada polling atau quiz, sedangkan journey yang kedua ini tadi ada insert video, kemudian untuk yang ketiga ini sudah dalam bentuk kanvas ya, teman-teman. Jadi ini peserta diajak untuk berdiskusi, mereka bisa menginsertkan sticky note-nya, mirip dengan Miro ya, teman-teman. Nah, ini ada sticky note-nya, kemudian mereka bisa menambahkan pendapat mereka terkait gamifikasi itu apa sih gitu ya contohnya. Ini misal mereka menjawab elemen game. Game. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ketika peserta tidak aktif, teman-teman bisa memfasilitasi dengan salah satu platform Canva gitu ya, dengan papan Canva. Dan ini ada juga, kalau tadi di Miro itu ada spinnernya, di Canva juga ada, cuman ini terpisah dari papan tulisnya. Nah, ini teman-teman bisa scan barcode di sini, jadi nanti akan terpisah ya teman-teman. Meskipun ini fitur juga dari Canva, cuman untuk playnya itu tidak langsung dari Canva-nya. Oke, kita lihat journey yang keempat. Ini ada apa ya, teman-teman? Oke, yang keempat ini bentuknya ada bentuk infografis atau brosur ya, teman-teman. Jadi, materi atau kontennya bisa dibuat skenario artikel. Cuman artikelnya kalau mungkin teman-teman sering membaca jurnal yang mungkin dari jurnal-jurnal ilmiah itu sangat membosankan atau membuat kantuk gitu ya teman-teman. Cuman ketika kita kemas dalam bentuk brosur mirip e-book juga ya teman-teman. Jadi ini bisa memasukkan GIF juga, jadi bisa lebih menarik. Ini di bawahnya juga ada ini teman-teman pollingnya. Jadi peserta bisa ketika sudah membaca bisa memilih jawaban mana yang mereka anggap benar gitu sesuai dengan soalnya. Oke. Kita lanjut journey yang kelima ya, teman-teman. Oke, dari journey yang kelima ini bentuknya adalah dokumen. Nah, biasanya teman-teman kalau
kolaborasi bekerjanya menggunakan Google Doc, eh, kemudian untuk membuat dokumen. Nah, ternyata Canva juga support untuk membuat dokumen letter gitu ya teman-teman. Dan bahkan di sini bisa insert GIF dan juga insert video. Nah, teman-teman ketika membuat artikel ini juga nanti bisa lebih menarik gitu ya. Dan publish-nya nanti bisa langsung publish by website-nya Canva gitu ya. Nanti bisa contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi eh, buat tautan tampilan publik atau buat situs web. Nah, nanti langsung otomatis ke ekspor. Jadi teman-teman bisa menyaksikan secara real time melalui website. Nah, websitenya Canva tentunya ya. Kemudian journey yang keenam ada apa ya, teman-teman kita akan cek dulu. Nah, ini sudah full dalam bentuk kanvas, mirip dengan Miro ya, teman-teman. Cuman ini kita bisa membuat karakter juga nih. Jadi karena memang Canva itu keunggulannya adalah visual, jadi kita bisa memanfaatkan visual-visual yang ada di Canva gitu. Nah, ini ada gambar-gambar yang di mana peserta bisa, kalau di sini aku buatnya skenarionya peserta membuat storyboard secara bersama-sama. Jadi alur cerita pemecahan masalahnya nanti seperti apa sih gitu dalam bentuk storyboard. Oke, aku lanjut lagi ke materi. Nextnya Mentimeter. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah sering menggunakan Mentimeter atau apa ya, Slido gitu ya, teman-teman mungkin mirip-mirip, tetapi ya semuanya memiliki keunggulan masing-masing, tetapi sama aja gitu ya teman-teman, yaitu bisa membuat peserta lebih interaktif dengan menyajikan kuis-kuis yang ada. Jadi memang Mentimeter ini lebih tepat untuk polling, kuis, diskusi, refleksi dalam sesi online maupun offline ya teman-teman. Dan platformnya bisa teman-teman karena sekarang hampir semua orang memiliki smartphone. Jadi ketika kita menampilkannya di layar nanti peserta interaksinya menggunakan handphone mereka gitu ya teman-teman. Nah, ini beberapa fitur interaktif dari Mentimeter, ada live polling, word cloud, Q&A, ranking, multiple choice, dan sebagainya ya teman-teman. Nanti akan aku share bahannya, ada timer, desainnya juga bisa dibuat menarik gitu ya teman-teman. Nah, kita akan langsung cek contoh dari Mentimeter ya. Kita akan lihat, di sini sudah ada tampilannya. Oke. Nah, ini jadi tampilannya kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk yang teman-teman share screen, ini bisa di layarnya. Kemudian nanti peserta itu akan mengisi, ini kan nanti kita buat interaksi pertanyaan, kemudian pesertanya akan mengisi gitu ya. Jadi, misal ini Hello World gitu ya. Nah, ketika disubmit nanti akan muncul satu respon, jawabannya seperti ini. Nah, ini sangat menarik untuk minta pendapat karena beberapa kali atau beberapa sesi ketika memfasilitasi pelatihan mungkin pesertanya kurang aktif atau mereka malu-malu untuk bertanya. Nah, Mentimeter ini mungkin salah satu jawaban yang bisa dimanfaatkan ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat contohnya juga. Nah, ini banyak style yang bisa dipakai ya, teman-teman. Ini contohnya eh, teman-teman nanti pesertanya akan scan barcode untuk join gitu ya atau menginsert kode dari Mentimeternya. Nah, ini mungkin ada outline-nya. Nah, ini mungkin jajak pendapat kata gitu ya. Jadi, kata apa sih yang teman-teman eh, banyak untuk disampaikan gitu ya. Misal teman-teman sedang berdiskusi terkait sesuatu dan minta pendapat ide atau suatu kata ide yang untuk memantik diskusi. Nah, ini bisa dimaksimalkan. Kemudian juga ini seperti tadi yang jajak pendapat. Nah, ini ways of working. Nah, ini nanti muncul juga terkait polling ya, teman-teman. Polling.
Nah, ini mirip polling juga. Ini documentation dan ya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada sebenarnya banyak sekali fitur yang bisa kita explore dari sini ya teman-teman, dan temanya juga cukup menarik dan banyak gitu ya teman-teman. Ya ini visualnya bisa dirubah-rubah, dan dari Freshman juga sering ketika ada pelatihan baik itu offline ataupun online kita pakai Mentimeter ini, dan ini juga support chat juga ya teman-teman. Ini salah satu apa namanya beberapa contoh dari fiturnya gitu ya. Ini sekilas saja teman-teman supaya memantik teman-teman untuk lebih eksplor lagi informasi-informasi terkait dengan tools yang kami rekomendasikan ya teman-teman. Jadi tadi hanya tiga, tetapi teman-teman ketika belajar lebih lanjut banyak tools di luar sana yang teman-teman maksimalkan. Tadi kalau kita contohkan Miro, banyak orang hanya tahu Miro itu untuk diskusi, ternyata bisa juga membuat leaderboard, polling, kemudian juga membuat jurnal yang sedemikian rupa. Kemudian Canva orang-orang hanya tahu untuk membuat mungkin flyer untuk sosmed, untuk membuat konten. Tetapi tadi ketika kita maksimalkan ternyata bisa membuat game yang menarik, bahkan seperti game Nintendo ya teman-teman. Nah, ini kolaborasi daring yang efektif itu seperti apa? Kita ada tipsnya. Yang pertama memang tujuannya harus jelas ya teman-teman. Jadi jangan mulai dari platformnya dulu, tetapi goals-nya yang ingin dicapai apa. Jadi tujuannya untuk apa, baru memilih mungkin platformnya tadi, kemudian juga aktivitasnya seperti apa. Kalau di pembelajaran, mungkin teman-teman yang pembelajaran goals atau objektif learning-nya itu apa dulu nih, itu ya baru diturunkan kepada aktivitasnya atau metodenya. Kemudian peran dan tugas, jadi sebagai fasilitator perannya seperti apa dan tugas dari peserta yang teman-teman handle itu seperti apa harus clear, jangan sampai nanti dua-duanya tidak nyambung sehingga tujuannya tadi tidak tercapai gitu ya teman-teman. Kemudian ini komunikasi dan diskusi, jadi manfaatkan kolaborasi tadi, kemudian juga fitur-fitur yang ada di online ini banyak sekali ya, fitur chat maupun juga fitur-fitur kolaborasi untuk bisa dimaksimalkan komunikasinya. Kemudian waktu dan batasannya jelas, karena ketika kita masuk ke dalam dunia digital saat ini, kadang kita lupa waktu atau mungkin justru waktunya juga tidak sesuai atau mungkin bahkan kecepatan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa jadi perhatian juga ya teman-teman. Kemudian platformnya tepat. Nah, ini gambarannya di sebelah kiri ini mungkin masih muda, sebelah kanannya mungkin senior kita gitu ya. Nah, teman-teman kadang kita berpikir bahwa oh ini canggih nih, bagus nih, kita bisa terapin untuk wah gitu. Tetapi di lain sisi ada person-person di luar sana, di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan, dan apakah mereka tahu atau mereka bisa gitu ya, apakah platform ini tepat untuk mereka. Nah, itu perlu menjadi konsen ya teman-teman. Jadi bagaimana melihat profiling peserta teman-teman untuk disesuaikan dengan platformnya itu juga menjadi hal yang sangat penting dan perlu teman-teman cermati juga.